Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafikotu Saada dari kelas KABB. Di sini saya akan mereview sedikit tentang BIOS. Nah, cara masuk BIOS yang pertama kita hidupkan PC, kemudian tekan tombol Del, F1 atau F2 atau F12, tergantung pada komputer atau BIOS yang kita miliki. Nah, yang pertama kita hidupkan komputer terlebih dahulu sambil menekan Del. Nah, ini dia tampilan dari sebuah BIOS. Untuk mengetahui jenis BIOS, kita bisa lihat keterangan di bawah sini. Di sini tertera American Megatrend yang artinya jenis BIOS yang dimiliki yaitu AMI BIOS. Jenis-jenis BIOS ada IBM BIOS, Phoenix BIOS, Award BIOS, dan AMI BIOS. Nah, yang saya gunakan saat ini yaitu AMI BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan software yang mengatur fungsi dasar dari perangkat komputer atau hardware. Fungsi utama BIOS adalah memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Self-Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, dan sebagainya. Untuk melakukan konfigurasi, kita bisa melihat keterangan di bawah sini. Jadi ada tanda panah ke atas, ke bawah, dan ke samping itu digunakan untuk memindahkan pilihan ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kemudian tombol F1 untuk menampilkan bantuan. Kemudian ada tanda plus minus, itu untuk mengubah value atau urutan dari sesuatu. Kemudian tombol F9 untuk mengatur settingan default baik hardware ataupun sistem pada komputer. Kemudian ada F10, itu untuk keluar dari BIOS setup dan menyimpan semua perubahan. Yang terakhir ada Escape, itu digunakan untuk keluar dari BIOS setup. Kemudian saya akan mereview menu-menu yang ada pada BIOS. Yang pertama di sini ada standar CMOS setup, yaitu menu dasar konfigurasi tanggal, waktu, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin baterai CMOS-nya rusak, jadi kita konfigurasi ulang tanggal sesuai dengan hari ini. Nah, untuk mengkonfigurasi, kita tekan plus minus untuk mengubah urutan. Nah, di sini urutan tanggalnya yaitu bulan, hari, tahun. Jadi bukan hari, bulan, tahun. Jadi bulan, hari, tahun. Mari kita konfigurasi. Kemudian setelah selesai, kita ketik tombol Escape. Nah, yang kedua ada Advanced Setup. Jadi di sini untuk mengatur setting sistem seperti menentukan device yang digunakan untuk booting utama, menentukan keamanan sistem, dan lain-lain. Kemudian ada Advanced Chipset Setup. Di sini untuk mengatur sistem konfigurasi memori, VGA, dan lain-lain. Setelah itu ada Integrate Peripheral, yaitu untuk mengatur setting hardware yang sudah terpasang pada motherboard. Setelah itu Power Management Setup, yaitu mengatur kebutuhan power atau daya listrik untuk prosesor, hard disk, dan lain-lain. Kemudian ada PCI atau PNP Setup. Di sini untuk mengatur peralatan dengan jalur PCI dan perangkat yang dikenalkan secara default oleh komputer.
Kemudian ada PC Health Status untuk mengetahui suhu prosesor, kecepatan putaran kipas, dan lain-lain. Setelah itu, frekuensi atau voltage control. Di sini untuk mengatur frekuensi dari kontrol prosesor. Kemudian ada load default setting. Di sini untuk mengatur setting optimal standar dan tidak terlalu kuat. Setelah itu ada supervisor password. Di sini untuk memberi password dengan akses full tanpa batas. Kemudian ada user password. Di sini untuk memberi password dengan akses terbatas. Kemudian save and exit untuk keluar dari BIOS setup dan menyimpan konfigurasi yang sudah diubah. Di bawahnya ada exit without saving, itu untuk keluar dari BIOS setup tanpa menyimpan konfigurasi yang sudah kita ubah tadi. Nah, karena tadi saya sudah mengkonfigurasi tanggal dan waktu, dan saya ingin menyimpannya, maka saya pilih save and exit. Setelah keluar dari BIOS, kita akan masuk ke menu Windows. Itulah sedikit review tentang BIOS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.